Cerita pertama. Jalan pulang di garis akhir. Kita yang sedang melaju tanpa tahu arah yang dituju. Jangan khawatir berlebihan. Ucapan itu yang kudengar di saat jari kelingking menautkan jari. Di saat itu pula kata percaya dilangitkan. Berharap bukan hanya diriku saja yang merindukanmu kali ini. Apakah tetap tidak ada waktu luang dari ramainya kesibukan yang semakin kamu jadikan teman? Jangan khawatir sayang, ucapmu mengakhiri percakapan kita sore tadi. Masih lewat sambungan telepon kita tuai pertemuan. Tidak kupermasalahkan jika maumu demikian. Tapi aku tahu kamu sedang merajut keberanian. Ketika semuanya terselesaikan, maka bait menyakitkan itu akan kamu sampaikan. Maaf, bukan bermaksud menjadi yang paling tahu. Tapi perihal jarak yang cukup lama kita lewati, sudah mampu mengartikan bahwa hubungan ini telah usai secara perlahan. Percayalah, karena esok hari patah hati akan kutemui lagi. Tanpa bisa berlari untuk sekadar menghindari. Meski di lain hari kita ditakdirkan bertemu kembali, biar ku beritahu, menghindar dan seakan tidak peduli bukan berarti tidak menyukai. Itu hanya sebatas kamuflase diri karena grogi tingkat tinggi. Jadi, kumohon, jangan salah arti jika kelak tidak ada sapa yang terdengar di rongga telinga. Semoga selalu ada debar yang menuntun ke satu nama. Tidak ada yang lebih membahagiakan dari ribuan perasaan yang tahu arah jalan pulang. Sejauh apapun pergi mencari lain hati, tapi tetap akan kembali kepada pemilik jantung hati. Memang benar, jodoh telah ditetapkan Tuhan. Tinggal pribadi masing-masing menentukan ingin tetap menunggu atau berusaha menemukan tambatan hati yang baru. Jadi, jangan terlalu khawatir jika tidak bisa terus beriringan dengan pujaan hati. Menangisi hubungan yang terlanjur kandas hanya akan mempersulit diri. Padahal sudah terjalin sangat lama, tapi malah kandas di akhir cerita. Karena kedepannya ada seseorang yang akan menyambutmu dengan tawa bahagia, hingga tidak perlu dihantui rasa kecewa. Halo, ada Tessa. Cerita selanjutnya. Dia yang memenangkanmu. Semesta ragu-ragu untuk menghadirkan temu di antara dua manusia yang terus cemburu pada waktu. Terus mencoba membunuh rindu. Entah sudah masuk pada hitungan yang keberapa. Pesan yang diarsipkan itu dibaca tanpa henti. Titik koma dalam kata-kata bahkan telah melekat di kepala. Berniat untuk segera menghapuskan. Nyatanya tidak sanggup dilaksanakan. Dengan alasan adanya kemungkinan untuk kembali merindu. Bagaimana bisa mengenang kisah terdahulu? Jadi lebih baik diarsipkan agar dengan mudahnya membaca ulang. Bagaimana bisa meliburkan rindu jika kamu mengistirahatkan temu? Satu persatu kegelisahan membentuk tanya. Kenapa kita memberi jarak untuk semua luka yang tergores hebat? Kita semakin sering menikmati sepi yang kamu ciptakan sendiri. Jangan berpikir berlebihan hingga sibuk dengan pelarian. Kita memang sudah tidak sepaham. Dengan sangat tenang kamu berucap demikian. Bagai alun-alun kota yang ramai di akhir pekan, memeriahkan kehilangan dengan senang kamu perlihatkan. Cerita kita layaknya sejarah yang salah. Tumpah ruah air mata sudah sangat lumrah.
kita kesedihan yang pernah disatukan semesta. Kamu pernah usai bersamanya, kemudian kusambuhkan patah yang dia berikan dengan angkuhnya. Tapi kini kamu beranjak menemuinya kembali. Perasaanku kamu titipkan di titik terjauh agar tidak lagi tersentuh, agar tidak lagi jadi tempat berlabuh. Meski sekuat tenaga berjuang melawan takdir, tetap dia yang mampu memenangkanmu. Di garis akhir, kita kembali menyusuri penyebab luka yang kian menganga dari sudut pandang berbeda. Untukmu yang terus mengolokku dengan tatapan merendahkan, terkhusus dia yang tertawa bahagia setelah kamu beralih ke dalam pelukan, selamat menjalani hari baik tanpa hadirku. Selamat menyusuri tawa bersama sosok yang baru. Seandainya suatu hari nanti ada sedikit kecewa yang kamu terima, semoga bisa kamu selesaikan tanpa berniat meninggalkannya. Duh, dari Tessa kok galau terus, bos. Santai, bos. Galau, ora usum. Cerita selanjutnya. Di sudut jendela kamar. Sajak per sajak telah kutuliskan, bahkan telah tertumpuk di sudut jendela kamar. Isi tulisan itu tetap sama, masih tentang dirimu yang semakin membuatku ragu. Ragu karena sikap seolah menerima. Ragu karena kepergianmu secara tiba-tiba. Harus kuakui, kamu sangat pintar membolak-balikan hati. Hingga tidak kunjung bisa membaca maksud dari tujuanmu selama ini. Hari terus berganti, tapi semuanya tetap tidak berarti. Hilang tanpa seutas kabar, hilang tanpa mampu kutemukan. Sejauh-jauhnya mencari, ternyata dirimu masih pemenang hati. Bahkan perasaan itu telah lama kunyatakan. Aku juga telah memberi waktu untuk menjawab takdir. Semua terus berputar dalam ingatan bahwa kamu datang hanya untuk mempermainkan. Menjadi seorang yang baik rupa ternyata sangat membuatmu beruntung. Banyak yang menginginkan, banyak yang mencintaimu terlanjur dalam. Aku bersalah karena telah berani menaruh hati. Kemudian terluka karena tidak bisa mengambilnya lagi. Semakin tenggelam dalam belenggu harapan. Semakin sirna tanpa adanya kepastian. Haruskah menyerah karena sikapmu? Haruskah tetap menunggu hingga kamu beritahu jawaban dari pertanyaanku dulu? Tampaknya aku tetap menerka. Tiap asmara yang semakin menumpuk dan berubah menjadi candu. Apakah sebaiknya ku bunuh paksa atau ku biarkan saja rasa ini? Entahlah, namamu masih terngiang di lamunan. Jauh sudah cerita ini tertuliskan. Mati sudah semua harapan yang kutinggikan. Terjatuh dan remuk tanpa mampu menata ulang. Berharap cepat mereda karena terus-menerus dibual harapan oleh cinta pertama. Ternyata sangatlah menyiksa. Cerita selanjutnya. Kebohongan yang kita benarkan. Kita terus menemukan jawaban bahwa waktu dengan sangat lancang telah memudarkan perasaan. Untuk kembali mengulang cerita yang telah terbaca. Euforianya tidak akan sama, karena akhir dari cerita itu telah kita ketahui. Jadi untuk apa meneruskan jika hasil akhirnya telah kita temukan? Ada kalanya ketika mencoba menyatukan rasa, untuk kedua kalinya justru membuat kita jadi pribadi yang berbeda. Terlalu banyak kebohongan yang kita benarkan. Bahkan di luar sana, mereka terlalu banyak ambil kendali atas hubungan yang sedang terjalin. Seakan merekalah sutradara dari jalan cerita yang kita perankan
dan memaksa agar kita tetap sejalan dengan yang diinginkan. Jangan biarkan dirimu terbebani karena kembali mencintai. Hal yang perlu kamu lakukan adalah mengikuti kata hati. Bahagiamu menjadi prioritasku kali ini. Oleh sebab itu, aku tidak ingin menjadi penghalang untuk bahagia yang telah lama kamu impikan. Sungguh tidak ingin membuatmu bersedih karena keegoisan. Bodohnya jika kita terus mencoba untuk utuh padahal kita telah dibuat rapuh. Tidak perlu berlindung padaku ketika hujan menghantam tubuhmu. Aku bukan lagi tempat berteduh yang mampu menghangatkan tubuhmu. Aku tidak punya apa-apa selain lambaian tangan yang akan kuhadiahi setelah hujan mereda. Waktu telah mengikis habis perasaan, juga meluluh lantahkan dinding pertahanan. Hingga air mata terjun bebas setelah perdebatan panjang. Kata selamat tinggal akan membuat kita berdua lapang. Lebih baik kita membuka hati dan mencoba menjalin hubungan dengan seseorang yang baru. Itu terdengar lebih membahagiakan daripada memaksa menyamakan rasa. Karena nyatanya keinginan kita atas hubungan ini sudah bertolak belakang. Yakinlah, kamu akan menemukan seseorang yang lebih baik dariku. Memahami dan mengabulkan tiap pintamu. Mungkin kita diizinkan Tuhan untuk sementara, bukan untuk bersama selamanya. Selamat datang, Irvina. Cerita selanjutnya. Cerita indah di akhir perpisahan. Kamu semakin membuat rumit. Menjanjikan bahagia tapi malah berujung pahit. Aku tahu sebentar lagi hubungan di antara kita akan berakhir. Kita hanya sedang sibuk dengan pikiran masing-masing. Berdiam diri tanpa mampu menyapa satu sama lain. Dan kamu terus menata kata agar menjadi pantas, agar tidak saling meninggalkan luka. Di atas biang lala kamu mengisyaratkan bahwa tidak ada lagi sesak yang mencengkram dada. Tidak ada lagi debaran jantung yang seirama. Rasa bosan semakin menekan, kemudian digantikan dengan amarah yang terlihat jelas dari tatapan. Apakah kita harus menyudahi dan menutup rapat rasa yang nyatanya masih tersisa di rongga dada? Apakah harus berakhir seperti ini? Lalu setelahnya memohon untuk segera menghapus perasaan satu sama lain. Sayang, ini terlalu menyesakkan. Bukan tentang debaran jantung yang ramai seperti letusan kembang api di luar sana. Tapi tentang kalimat perpisahan yang membuatku tidak berdaya. Sayangnya aku tahu ini telah berakhir. Hari-hari berikutnya mungkin akan terasa melambat setelah kita tiada. Pertemuan hari ini kamu atur dengan sangat megah. Meski air mata menjadi hadiah yang kamu berikan setelahnya. Kamu membuat cerita yang berkesan di akhir perpisahan. Tawa terdengar menggema beberapa detik ke belakang. Selanjutnya berganti dengan basah yang menggenang. Aku bukan lagi pemenang. Aku telah tereliminasi dari pertunjukanmu. Terima kasih telah memberiku waktu untuk memainkan peran terbaik di kehidupanmu. Mungkin setelah biang lala ini berhenti, sudah tidak ada lagi sapaan sayang yang menggema di rongga telinga. Tersenyum getir dengan usapan tangan menyapu tangis yang terus mengalir. Tidak apa, lambat laun kita pasti mengikhlaskan kamu dengan kebahagiaan yang baru dan aku berharap mampu sebahagia kamu. Pulang pada makna rumah yang berbeda semakin menyadarkan kita. Meski awalnya sejalan, tapi pada akhirnya berbeda tujuan dan saling menghadiahkan lambaian tangan. Cerita selanjutnya.
tenang tanpa hadirmu. Ingatkan aku kembali jika suatu hari nanti kamu sudah yakin ingin beranjak pergi. Jangan pergi dengan tiba-tiba hingga aku tidak punya persiapan apa-apa untuk melepasmu dengan tawa bahagia. Sepertinya kita akan benar-benar berakhir. Lagu jazz yang kamu putar tidak pernah lagi terdengar di sudut kamar. Kita sudah sampai di akhir cerita ini. Pernah bersama ternyata tidak menjamin hubungan ini bertahan selamanya. Bisa jadi luka yang telah membuat diri ini tertutup hadir kembali dengan sengaja. Datang hanya untuk mengolok. Simpan kata maaf yang terhenti di sudut bibirmu. Aku tidak membutuhkannya, sungguh tidak ingin mendengarnya. Patahan yang sedang kamu perlihatkan sedang aku rasakan. Rasanya sakit tanpa mampu menumpahkan dalam kata. Seharusnya aku tahu diri. Kamu tidak inginkan aku menetap di dalam hati. Kamu terus menumpahkan kesedihan seolah terlalu berat untuk melangkah pergi. Baiklah, akan kuberitahu tentang kesalahanku selama ini. Berdiam diri seolah kamu masih mencintai. Berkata semuanya akan baik-baik saja setelah hubungan kita memasuki tahun kedua. Tapi setelahnya kamu malah membagi hati tanpa menuntaskan hubungan kita terlebih dahulu. Aku tahu kamu sangat mudah menemukan kebahagiaan yang baru. Tidak sepertiku yang selalu berharap bahagia di dekatmu. Tenang tanpa hadirmu hanyalah bongkahan kata yang terpaksa mengudara. Hanya pengalihan raut muka. Semoga terlihat tegar tanpa ada tatapan duka. Terima kasih sudah menyempatkan bersama, meski perputaran waktu sangat tidak rela untuk mengulang temu selanjutnya. Oke, untuk hari ini sekian. Terima kasih.